Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Edi Saputra dengan NIM 0220 1425 020. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia pada pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Adapun isi dalam pasal 38 yaitu yang pertama, bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Yang kedua, dalam hal organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan atau keagamaan. Nama organisasi dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat kedua ditulis dengan menggunakan aksara Latin. Kemudian, apa makna tujuan dari pasal 38? Makna pasal 38 adalah penegasan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dalam penamaan organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Di sisi lain, pasal ini juga mengandung makna penghormatan terhadap keberagaman. Negara memberikan ruang bagi penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing pada organisasi yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan keagamaan. Selanjutnya adalah contoh konkret penerapan pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia untuk nama organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nama organisasi yang harus memakai bahasa Indonesia. Contohnya yaitu yang pertama, organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam penamaannya. Salah satu contohnya yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau yang bisa disingkat LPMK. Nama tersebut telah sesuai dengan pasal 38 karena menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Yang kedua, perusahaan swasta nasional. Perusahaan swasta yang didirikan oleh warga negara atau badan hukum Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya PT Telkom Indonesia dan PT Bank Rakyat Indonesia. Meskipun perusahaan tersebut berskala internasional, penamaan resminya tetap harus menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, nama organisasi yang boleh menggunakan bahasa daerah. Salah satu contohnya yaitu lembaga adat daerah yang ada di Kalimantan Timur, yaitu Lembaga Adat Dayak Kenya. Organisasi yang memiliki nilai budaya atau adat istiadat diperbolehkan menggunakan bahasa daerah karena berkaitan langsung dengan nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa asing dalam penamaan organisasi yang diperbolehkan menurut pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Berikut contoh konkret penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu organisasi keagamaan. Yang pertama, lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Beberapa lembaga pendidikan menggunakan bahasa asing mencerminkan nilai keagamaan yang dianut. Contohnya, Universitas Al-Azhar Indonesia dan pesantren Darul Hikmah. Istilah Al-Azhar dan Darul Hikmah berasal dari bahasa Arab dan diperbolehkan karena memiliki makna religius serta ditulis dengan aksara Latin. Yang kedua, organisasi atau lembaga dengan bahasa asing yang telah diserap. Dalam praktik, beberapa istilah asing telah lama digunakan dan diterima sebagai bagian kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Contohnya, Yayasan Santa Maria dan Gereja Katolik Santo Paulus.
Istilah santa dan santo berasal dari bahasa Latin, digunakan dalam konteks keagamaan, sehingga penggunaannya sesuai dengan pengecualian pasal 38. Itulah contoh konkret penerapan pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penamaan organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara atau badan hukum negara Indonesia sebagai wujud identitas nasional. Namun, penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa daerah atau bahasa asing diperbolehkan secara terbatas bagi organisasi yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat, atau keagamaan.